Selamat pagi anak-anak kelas 4 semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga semua anak-anak kelas 4 dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Hari ini kita masih belajar dari bab 3 KPK dan FPB. Tujuan kita mempelajari bab 3 ini adalah supaya kita dapat menentukan ataupun menjelaskan faktor persekutuan suatu bilangan dan kelipatan persekutuan suatu bilangan. Minggu lalu, Ibu sudah menjelaskan kelipatan bilangan dan faktor bilangan. Nah, minggu ini ada persekutuannya. Bagaimana itu? Perhatikan papan tulis. Kelipatan dan faktor persekutuan bilangan. Kita mulai dari yang pertama, kelipatan persekutuan. Nah, di sini ada kata persekutuan. Seperti apakah itu? Mari kita baca bersama. Kelipatan persekutuan dari dua bilangan atau lebih adalah kelipatan dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya sama. Minggu lalu kita sudah belajar kelipatan ya nak. Contoh, minggu lalu kelipatan 2 adalah perkalian 2, yaitu 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Nah, hari ini kelipatan persekutuan. Kelipatan dua bilangan atau lebih dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya sama. Perhatikan cara pertama. Caranya, mengalihkan setiap bilangan dengan bilangan asli berurutan, kemudian tentukan kelipatan yang sama. Bilangan asli yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Perhatikan contoh. Tentukan kelipatan persekutuan dari 4 dan 6. Kita cari dulu kelipatan 4. Perkalian 4. 4 dikali 1, 4. 4 dikali 2 hasilnya 8. 4 dikali 3 hasilnya 12. 4 dikali 4 hasilnya 16. 4 dikali 5 hasilnya 20. 4 dikali 6 hasilnya 24. 4 dikali 7 hasilnya 28. 4 dikali 8 hasilnya 32. 4 dikali 9 hasilnya 36. Dan 4 dikali 10 hasilnya 40. Kelipatan 4 di sini Ibu ambil hanya 4 dikali 10, sampai itu saja. Kemudian kelipatan 6. Kelipatan 6 juga sama dengan kelipatan 4. 6 dikali 1 hasilnya 6. 6 dikali 2 hasilnya 12. 6 dikali 3 18, dan seterusnya sampai 60, yaitu 6 dikali 10. Nah, mari kita tentukan kelipatan persekutuan 4 dan 6 adalah 12, 24, 36, dan seterusnya. Ini adalah bilangan kelipatan yang sama, ya. Inilah dia kelipatan persekutuan dari 4 dan 6. Bagaimana anak-anak? Semoga kamu akan lebih paham nanti contoh soal berikutnya. Sekarang kita masuk bagian kedua, faktor persekutuan. Nah, apa itu faktor? Sama dengan minggu lalu, ya. Minggu lalu kita sudah mencari faktor dari suatu bilangan. Artinya semua bilangan yang dapat habis membagi bilangan tersebut. Ingat minggu lalu, faktor dari 10. 1, 2, 5, dan 10. Artinya semua bilangan-bilangan itu dapat habis membagi 10. Ya nak, sekarang faktor persekutuan. Nah, mari kita baca bersama. Faktor persekutuan dari dua bilangan adalah faktor persekutuan dari bilangan tersebut yang nilainya sama. Contoh, tentukan faktor persekutuan dari 16 dan 20. Faktor dari 16 artinya bilangan-bilangan yang habis membagi 16, yaitu 1, 2, 4, 8, dan 16. Kemudian faktor dari 20, 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Jadi
faktor persekutuan dari 16 dan 20 adalah cari yang sama dari kedua faktor tersebut, yaitu 1, 2, dan 4. Ibu ulangi cara mencarinya. 16, kita buat tabelnya ya nak. Nah, perkalian berapa yang habis membagi 16? Yaitu 1 dikali 16, hasilnya 16. Kemudian 2 dikali 8. Ingat perkalian dan hafal perkalian kamu. Kemudian 4 dikali 4. Kenapa tidak kita buat 3? Karena 3 dikali berapa? Hasilnya 16. Tidak ada ya nak, maka langsung 4. Kemudian 5 dikali berapa hasilnya 16? Tidak ada ya nak. 6 dikali berapa hasilnya 16? Juga tidak ada. 7 juga tidak ada, maka 8. Kembali lagi nih, 8 dikali 2. Karena dia kembali lagi seperti ini, sudah ada di atas, maka itu juga di bawah. Hanya dibalikkan, tidak usah lagi kita tulis. Nah, sampai di sinilah faktor dari 16 itu. 1, 2, 4. 4-nya 2 kali, sekali saja ditulis. 8 dan 16. 1, 2, 4, 8, dan 16. Coba samakan kemari. Nah, seperti itu juga mencari 20. 20, kita cari. 1 dikali 20, 2 dikali 10, 4 dikali 5, dan seterusnya. Nanti dia akan kembali lagi ke awal ini. Maka faktor dari 21, 2, 4, 5, 10, dan 20. Nah, semoga anak-anak kami lebih paham lagi dengan mengerjakan latihan yang ada di Google Formulir kamu hari ini. Pelajaran hari ini adalah kelipatan persekutuan dari dua bilangan, kita cari yang nilainya sama. Kemudian faktor persekutuan dari dua bilangan, kita cari juga yang nilainya sama. Begitulah cara menentukannya. Semoga kamu lebih paham lagi dengan mengerjakan soal di Google Formulir yang ada di Google Classroom. Selamat pagi, Tuhan memberkati dan tetap semangat belajar.